tujuan bisnis, fungsi sistem, dan persyaratan informasi. Pelajaran utama yang harus dipelajari adalah membiarkan keputusan bisnis yang menggerakkan teknologi, bukan sebaliknya. Dalam penjelasan buku, berasumsi bahwa pelaku bisnis telah mengidentifikasikan strategi bisnis dan memilih model bisnis untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan bisnis harus mengidentifikasikan tujuan bisnis khusus untuk situs dan kemudian harus mengembangkan daftar fungsionalitas sistem dan persyaratan informasi. Tujuan bisnis hanyalah kemampuan yang Anda atau pelaku bisnis inginkan untuk dimiliki situs. Fungsi sistem adalah jenis kemampuan sistem informasi yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Persyaratan informasi untuk sistem adalah elemen informasi yang harus diproduksi oleh sistem untuk mencapai tujuan bisnis. Terdapat tabel 10.8, analisis sistem, tujuan bisnis, fungsi sistem, dan persyaratan informasi untuk situs e-commerce khusus. Pada tabel tertera tujuan bisnis, fungsi sistem, persyaratan informasi. Menampilkan barang dengan fungsi sistem katalog digital, persyaratan informasi, katalog teks, dan grafik dinamis. Memberikan informasi produk atau konten dengan fungsi sistem, database produk, dengan persyaratan informasi, deskripsi produk, nomor persediaan, dan tingkat persediaan. Teman-teman dapat melihat sendiri pada tabel yang tertera pada PPT atau dapat dilihat langsung pada e-book pada halaman 436. Membangun situs web in-house versus outsourcing. Ada banyak pilihan untuk membangun dan memelihara situs web. Banyak hal tergantung seberapa banyak anggaran yang dikeluarkan. Pilihannya berkisar dari pengalih-dayaan seluruh pengembangan situs web ke vendor eksternal hingga membangun semuanya sendiri atau disebut in-house. Menghosting atau mengoperasikan situs di server perusahaan sendiri atau melakukan outsourcing hosting ke penyediaan host web. Membangun keputusan. Jika memilih untuk membangun situs sendiri, maka harus menggunakan template yang sudah dibuat sebelumnya untuk membuat situs web, misalnya Yahoo Merchant Solution, Amazon Store, dan eBay. Semuanya menyediakan template yang hanya meminta Anda untuk memasukkan teks, grafik, dan data lainnya, serta menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web setelah dibuat. Ini adalah solusi yang paling murah dan paling sederhana, tetapi Anda akan dibatasi pada tampilan dan nuansa dan fungsionalitas yang disediakan oleh template dan infrastruktur. Ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam membuat web. Yang pertama, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Microsoft Expression, hingga alat pembuatan situs yang dikemas sebelumnya yang dapat membuat situs canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan untuk membuat situs web sendiri yaitu kompleksitas fitur seperti keranjang belanja, pemrosesan dan autentikasi kartu kredit, manajemen inventaris dan pemrosesan pesanan, biaya pengembangan menjadi tinggi, staf mungkin menghadapi kurva pembelajaran yang panjang dan sulit sehingga menunda masuknya bisnis ke pasar. Beberapa resiko lainnya yang dapat menggagalkan perkembangan usaha. Terdapat sisi positif ketika mengembangkan web sendiri yaitu dapat membangun situs yang sesuai dengan keinginan, dapat mengembangkan pengetahuan internal untuk merevisi situs dengan cepat jika diharuskan oleh lingkungan bisnis yang berubah. Keputusan hosting. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan outsourcing hosting dan membayar perusahaan untuk menghost situs web mereka, yang berarti bahwa perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs tersebut hidup atau dapat diakses selama 24 jam per harinya. Dengan menyetujui biaya bulanan,
bisnis tidak perlu memperhatikan aspek teknis dalam menyiapkan dan memelihara server web, tauran telekomunikasi, atau staf khusus. Dengan perjanjian lokasi bersama, perusahaan Anda membeli atau menyewa server web, tetapi penempatan server difasilitasi fisik vendor. Vendor memelihara fasilitas, jalur komunikasi, dan permesinan. Lalu, apakah ada solusi lain? Tentu saja ada, menghosting situs web sendiri. Dalam hal ini, Anda tidak perlu membeli server, tetapi menyediakan kapabilitas pusat komputer awam seperti Rackspace atau situs hosting populer dengan kisaran harga yang luar biasa untuk cloud hosting mulai dari $4,9 per bulan hingga beberapa ratus ribu dolar per bulan, tergantung pada ukuran situs web, bandwidth, penyimpanan, dan persyaratan dukungan. Penyediaan yang sangat besar mencapai skala ekonomi besar dengan membangun server farm besar yang berlokasi strategis di luar negeri dan dunia. Anggaran situs web. Situs web sederhana dapat dibuat dan dihosting dengan biaya tahun pertama kurang lebih sebesar $5.000. Situs web perusahaan besar dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dan keterkaitan dengan sistem korporat menghabiskan biaya beberapa juta dolar setahun untuk dibuat dan dioperasikan. Terdapat gambar 10.11 yang memberikan gambaran tentang ukuran relatif berbagai komponen biaya situs web. Secara umum, biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi untuk membangun dan mengoperasikan situs web telah turun secara dramatis, lebih dari 50% sejak tahun 2000. Sehingga memungkinkan bagi pengusaha kecil untuk membuat situs yang cukup canggih. Pada saat yang sama, biaya pemeliharaan sistem dan pembuatan konten telah meningkat menjadi lebih dari setengah anggaran situs web biasa. Menyediakan konten dan melancarkan operasi 24 jam setiap harinya sama-sama membutuhkan banyak tenaga.